Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ferry Jaber. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang telepon dari alam baka. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like video ini serta subscribe dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel Ferry Jaber. Di sebuah kota kecil, terdapat sebuah gedung tua yang sudah lama ditinggalkan. Di gedung tersebut, ada sebuah ruang kecil yang konon pernah menjadi kantor utama pada masa kejayaannya. Masyarakat sekitar menyebut ruangan itu sebagai ruang telepon, karena di dalamnya masih ada telepon kuno yang tergeletak di atas meja, terhubung dengan kabel yang sudah berdebu. Suatu malam, seorang pemuda bernama Dika bersama teman-temannya Tio dan Maya memutuskan untuk mengeksplorasi gedung tua tersebut. Mereka mendengar cerita dari penduduk setempat bahwa siapapun yang menerima panggilan dari telepon di ruangan itu akan berakhir menjadi tumbal. Mereka hanya menganggapnya sebagai legenda kota yang tidak berdasar dan memutuskan untuk menguji kebenarannya. Mereka memasuki gedung tua dengan hati-hati, membawa senter untuk menerangi jalan. Setelah beberapa saat menjelajahi koridor gelap, mereka akhirnya menemukan ruang telepon. Dika menatap telepon kuno itu dengan penasaran dan sedikit tidak percaya. Jadi ini telepon yang katanya bisa menghubungkan kita dengan alam baka, tanya Tio dengan nada mengejek. Ya, mari kita lihat apakah itu benar, jawab Dika dengan penuh semangat. Maya yang merasa ragu sejak awal mencoba meyakinkan mereka untuk pergi. Aku tidak suka ini, Dika. Ayo kita pergi saja, katanya dengan suara gemetar. Namun, Dika mengabaikan peringatan Maya dan mengangkat ganggang telepon itu. Awalnya tidak ada apa-apa selain suara statis. Tetapi tiba-tiba terdengar suara berbisik yang lemah. Halo, apakah ada yang mendengar? Dika terkejut, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ya, aku mendengar. Siapa ini? Kata Dika. Suara di telepon itu terdengar lebih jelas dan menakutkan. Aku adalah arwah yang terperangkap di sini. Aku membutuhkan bantuanmu. Temuilah aku di lantai atas dan aku akan membebaskan dirimu dari malapetaka ini. Seketika itu juga suasana menjadi sangat mencekam. Lampu senter mereka berkedip-kedip dan suara angin yang aneh terdengar dari lorong. Maya menjerit ketakutan dan memohon kepada Dika untuk menutup telepon dan pergi. Tetapi Dika tetap bersikeras untuk mengikuti suara itu. Dika, tolong jangan lakukan ini. Ini tidak benar, kata Maya dengan suara bergetar. Namun, Dika merasa terhipnotis oleh suara di telepon dan mulai berjalan menuju tangga yang menuju lantai atas. Tio dan Maya tidak punya pilihan selain mengikuti di belakangnya.
meskipun rasa takut mereka semakin kuat. Saat mereka mencapai lantai atas, mereka menemukan ruangan yang gelap dengan jendela-jendela besar yang tertutup debu. Di tengah ruangan, mereka melihat bayangan seorang pria tua yang berdiri dengan wajah penuh kesedihan. "Aku adalah penjaga gedung ini yang telah meninggal puluhan tahun yang lalu," kata pria tua itu dengan suara yang sama seperti di telepon. "Aku terjebak di antara dua dunia, dan satu-satunya cara untuk membebaskanku adalah dengan pengorbanan jiwa manusia." Sebelum mereka bisa bereaksi, pintu ruangan tertutup dengan keras dan suhu ruangan turun drastis. Bayangan pria tua itu mulai bergerak mendekati mereka, mengulurkan tangan yang keriput dan dingin. Dika merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Tio dan Maya berusaha untuk membuka pintu, tetapi sia-sia. "Engkau telah menjawab panggilan dari alam baka," kata pria tua itu dengan suara menggema. "Sekarang salah satu dari kalian harus menjadi tumbal." Tiba-tiba Tio meraih telepon yang dibawa Dika dan berteriak, "Apa yang kau inginkan dari kami?" Dengan ketakutan yang memuncak, mereka mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi tersebut. Akhirnya, Maya menemukan keberanian dalam dirinya dan mengangkat telepon itu kembali. "Jika ini satu-satunya cara, aku akan menjadi tumbal," katanya dengan air mata mengalir dari wajahnya. Suara di telepon itu tertawa pelan, "Hahaha," dan bayangan pria tua itu mulai memudar. "Pengorbananmu akan dikenang," katanya sebelum menghilang sepenuhnya. Pintu ruangan terbuka dengan sendirinya dan Tio serta Dika berlari keluar dengan cepat. Mereka menoleh ke belakang dan melihat Maya berdiri di sana, tersenyum lemah sebelum bayangannya memudar ke dalam kegelapan. Sejak malam itu, Dika dan Tio tidak pernah kembali ke gedung tua itu. Mereka berdua membawa beban berat atas kehilangan Maya. Tetapi mereka juga tahu bahwa dia telah menyelamatkan mereka dari kutukan yang mengerikan. Cerita tentang telepon dari alam baka menjadi lebih nyata bagi mereka, dan mereka tidak pernah lagi meremehkan kekuatan gelap yang bisa mengintai di balik setiap panggilan yang diterima. Dika dan Tio kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Mereka berhasil keluar hidup-hidup dari gedung tua yang angker itu. Tetapi kehilangan sahabat mereka, Maya. Hari-hari berlalu dengan perasaan bersalah yang semakin membesar di hati mereka. Setiap malam, Dika dan Tio dihantui oleh mimpi buruk tentang ruangan gelap, bayangan pria tua, dan suara telepon yang memanggil dari alam baka. Mereka memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun, tetapi rahasia itu terasa terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Suatu malam, Dika memutuskan untuk berbicara dengan seorang paranormal yang terkenal di kota itu, Purarti, yang dikenal bisa berkomunikasi dengan arwah. Puratri mendengarkan dengan seksama saat Dika dan Tio menceritakan pengalaman mereka. Dia tampak serius dan berpikir sejenak sebelum berbicara. "Kalian telah membuka portal yang seharusnya tetap tertutup," katanya. "Arwah yang kalian temui masih terperangkap di sana, tetapi sekarang dia telah menemukan jiwa untuk dikorbankan." Dika merasa hatinya remuk. "Apakah ada cara untuk membawa Maya kembali?" tanyanya dengan putus asa. Puratri mengangguk pelan. "Ada, tapi sangat beresiko. Kalian harus kembali ke gedung itu dan menyelesaikan ritual pemanggilan arwah untuk menutup portal tersebut."
Jika berhasil, Maya mungkin bisa kembali. Namun, jika gagal, kalian berdua bisa terjebak di sana selamanya. Meskipun takut, Dika dan Tio tahu bahwa mereka harus mencoba. Mereka tidak bisa meninggalkan Maya sendirian di alam baka. Mereka mempersiapkan diri dengan segala yang diperlukan untuk ritual itu, dan pada malam yang telah ditentukan, mereka kembali ke gedung tua tersebut dengan Bu Ratri. Saat mereka memasuki gedung, suasana semakin mencengkam. Suara-suara aneh dan bayangan gelap mengikuti setiap langkah mereka. Mereka akhirnya sampai di ruang telepon, tempat segala sesuatunya bermula. Bu Ratri mulai mengatur lilin-lilin dan komponen lain untuk ritual pemanggilan. Ketika Bu Ratri mulai membaca mantra, lampu-lampu di gedung tua itu mulai berkedip-kedip dan suhu ruangan turun drastis. Tiba-tiba telepon kuno itu berdering keras, memecah keheningan malam dengan tangan gemetar. Dika mengangkat genggam telepon. "Dika, tolong aku." Suara Maya terdengar lemah di ujung sana, membuat Dika semakin bertekad. Bu Ratri menyuruh Dika dan Tio untuk fokus dan tetap tenang. Dia melanjutkan mantranya dan perlahan sebuah portal mulai terbuka di tengah ruangan. Dari portal itu muncul bayangan pria tua yang pernah mereka temui, tapi kali ini dia tampak lebih marah dan menakutkan. "Siapa yang berani mengganggu ketenanganku lagi?" teriak pria tua itu dengan suara yang menggema. Bu Ratri tidak gentar. "Kembalikan jiwa yang kau ambil dan biarkan mereka pergi dengan damai," katanya dengan tegas. Pria tua itu tertawa dingin. "Kau pikir kau bisa melawanku? Aku telah berkuasa di sini selama puluhan tahun." Dengan keberanian yang tidak terduga, Tio melangkah maju dan berbicara kepada pria tua itu. "Kami tidak takut padamu. Kami hanya ingin membawa teman kami kembali." Pria tua itu tampak terkejut sejenak, tetapi kemudian matanya menyala dengan kemarahan. "Kalian akan menyesali ini," katanya sebelum menyerang mereka dengan kekuatan gelap. Namun Bu Ratri dengan cepat mengarahkan tongkat kayunya ke pria tua itu dan mengucapkan mantra terakhir. Cahaya terang memancar dari tongkat itu, memaksa pria tua itu mundur ke dalam portal. Suara teriakannya menghilang dan portal perlahan menutup, meninggalkan ruangan dalam keheningan. Tiba-tiba di tempat portal itu tertutup, Maya muncul terbaring lemah tetapi hidup. Dika dan Tio berlari menghampirinya, menangis bahagia melihat sahabat mereka kembali. Bu Ratri tersenyum lelah, tetapi sangat puas. "Kalian berhasil," katanya dengan suara lembut. Maya telah kembali dan portal itu telah tertutup untuk selamanya. Mereka membantu Maya bangkit dan keluar dari gedung tua itu, berjanji tidak akan pernah kembali lagi. Sejak malam itu, mereka tidak lagi diganggu oleh mimpi buruk atau bayangan gelap. Mereka tahu bahwa meskipun mereka telah mengatasi kegelapan, mereka hanya tetap waspada dan menghormati kekuatan yang ada di luar pemahaman mereka. Cerita tentang telepon dari alam baka menjadi legenda yang lebih menakutkan di kota itu. Tetapi Dika, Tio, dan Maya tahu bahwa mereka telah selamat dari pengalaman paling mengerikan dalam hidup mereka. Mereka bersyukur atas kesempatan kedua dan berjanji untuk menghargai setiap momen yang mereka miliki bersama.